Baik, para pemirsa HTV Allah muliakan, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dengan tema sudah saatnya revolusi. Ya, jadi kita tidak perlu lagi bermain-main. Inilah saat kita revolusi. Dan Syekh Mustafa Al-Khalayaini telah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Tharwah Al-Adabiyah dan kitab beliau Audhatun Nasyi'in. Beliau menyebut sebuah bab di kitab itu Al-Tharwah Al-Adabiyah, yang artinya revolusi moral. Beliau menyebutkan bahwasanya umat Islam ini tidak mengenal penyakit yang menimpanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan umat Islam juga sangat tahu penyakit yang menimpanya, tetapi mereka tidak mempercayai dokter yang ada di sekelilingnya. Banyak dokter di tengah-tengah umat Islam, dokter-dokter sosial maksud beliau, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat, tetapi umat tidak percaya dengan dokter-dokter tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan lagi au annaha i'taraha ma mana'at tafakkur fi talabil tabib. Atau mungkin juga umat Islam ini telah terserang penyakit yang dapat menghalangi umat itu dari berfikir bagaimana mencari dokter. Jadi cara tahu bagaimana mencari dokter pun sudah tidak tahu lagi, ya. Nah, ini yang beliau sudah mendiagnosa keadaan umat Islam di akhir zaman. Dan sebenarnya penyakit sosial ini bisa kita lihat di lingkungan kita masing-masing, di sebuah negara, ya, bukan hanya umat Islam secara keseluruhan yang ada di seluruh dunia dengan sekian banyak jumlah negaranya, tapi juga kita bisa lihat penyakit sosial itu ada pada sebuah negara, katakanlah Indonesia yang kita cintai ini. Penyakit sosial ini juga ada di provinsi di Indonesia, ya. Masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, termasuk misalnya Aceh. Nah, kemudian kita bisa lihat lebih ruang lingkup yang lebih kecil lagi, misalnya dari sekian banyak provinsi yang ada di Aceh ini, katakanlah kemudian kita melihat Banda Aceh. Nah, dari Banda Aceh kita bisa melihat desa-desa yang ada di Banda Aceh. Dari desa-desa yang ada di Banda Aceh itu kita bisa melihat dusun-dusun yang ada di desa-desa itu. Dari dusun-dusun yang ada di desa-desa itu kita bisa melihat keluarga-keluarga yang ada. Bagaimana, apakah keluarga-keluarga itu sudah teridap penyakit akhlak atau tidak. Nah, jadi para pemirsa HTV Allah muliakan, misalnya kita sampaikan informasi kepada para pemirsa HTV dimanapun Anda berada. Kalau kita misalnya melihat kondisi masyarakat yang ada di Banda Aceh saja misalnya. Kita sebelumnya harus mengetahui berapa jumlah desa yang ada di Banda Aceh, ya. Berapa jumlah kecamatan yang ada di Banda Aceh dan berapa jumlah desa yang ada di Banda Aceh. Baru kemudian kita bisa melihat secara lebih konkret lagi. Di Banda Aceh ini ada 9 kecamatan, ya. Kecamatan Meraksa, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Bandaraya, Kecamatan Baitur Rahman, Kecamatan Lungbata, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kutaraja, Kecamatan Syah Kuala, dan Kecamatan Ule Karing, ya. Ada 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Berapa jumlah desanya? Jumlah desanya adalah 90, ya. Di Banda Aceh ini ada 90 desa atau kampung. Kecamatan Meraksa itu ada 16 kampung atau desa. Jaya Baru 9 desa. Bandaraya 10 desa. Baitur Rahman 10 desa. Lungbata 9 desa. Kuta Alam 11 desa. Kutaraja 6 desa. Syah Kuala 10 desa. Dan Ule Karing 9 desa. Nah, jadi kita kalau ingin melihat kondisi sebuah masyarakat, maka kita harus melihat sampai seperti ini, ya. Kita harus melihat, kalau Banda Aceh berarti kita melihat jumlah kecamatannya berapa banyak, kemudian jumlah desanya berapa banyak. Nah, begitu. Para pemirsa TV Allah muliakan, kita bisa juga menyebutkan nama dari desa-desa yang kita sebut jumlahnya tadi. Kalau jumlah keseluruhan desa yang ada di Banda Aceh itu misalnya kita sudah sebut tadi, ya, jumlahnya 90 desa. Kita bisa sebut secara persis nama-nama desanya. Saya ingin membagi informasi ini kepada para pemirsa HTV dimanapun Anda berada. Nama-nama desa yang ada di Banda Aceh ini.
Kalau Kecamatan Meraksa, itu ada nama desanya adalah Surin, Asonanggro, Gampung Blang, Lam Jabat, Gampung Baru, Pungai Jurung, Lam Pasir Aceh, Pungai Ujung, Cot Lam Kuweh, Gampung Pi, Ulelhe, Diah Gelumpang, Lambung, Blang Oi, Aludiah Tengah dan Diah Baru. Ini nama-nama desa yang ada di Kecamatan Meraksa. Bagaimana dengan Kecamatan Jaya Baru? Jaya Baru itu ada 9 desa, iaitu Ulepata, Lam Jame, Lampuh Daya, Emperum, Geci Menara, Lam Temen Barat, Bitai, Lam Temen Timur dan Pungai Blangcut. Kemudian Bandaraya. Bandaraya ada 10 desa, iaitu Lam Ara, Lam Peot, Mibo, Longcut, Long Raya, Penyerat, Lam Lagang, Geci Komplek, Geci Inim dan Geci Kaya Jatuh. Ini nama-nama desa yang ada di 2 kecamatan yang ada di Banda Aceh. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan sebut nama-nama lain dari desa-desa yang ada di kota Banda Aceh ini. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan. Setelah kita mengetahui nama-nama desa di 2 kecamatan yang ada di kota Banda Aceh ini, misalnya Kecamatan Meraksa dan Jaya Baru seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian kita melihat bagaimana keadaan masyarakat di desa-desa ini. Apakah masyarakat yang ada di desa-desa ini telah teridap penyakit sosial atau tidak? Ini harus jelas bagi kita. Bagi kita yang ingin melakukan revolusi di sebuah tempat, maka kita harus mengetahui keadaan tempat tersebut secara persis. Ya. Kalau desanya desa apa dan seterusnya. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Khalayaini dalam kitab beliau Aidhatun Nasyi'in. Beliau di sini menyebutkan fenomena umat Islam yang lebih banyak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah fisik daripada sekolah non-fisik. Ya. Beliau katakan bahwa wa tursilul ummatu kathiran min abna'iha ila madarisit tibb liyatubbu ba'da ta'allumihim ajsamaha wa la tab'athu bi ahadin minhum illa al-qalilan nadira ila madarisil akhlaq wal ijtima' liyudawaw ba'da tarbiyatihim akhlaqaha wa yuhdhibu nizam ijtima'iha wa ma dhalika illa min fasadin nufus allati tuqaddimu al-madiyyah 'ala al-adabiyat. Kata beliau rahimahullah, Syekh Mustafa Al-Khalayaini, umat sudah banyak mengirimkan putra-putri mereka itu ke sekolah dokter, ya, sekolah-sekolah kedokteran. Buat apa mereka menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah dokter? Liyatubbu ba'da ta'allumihim ajsamaha, agar setelah anak-anaknya menyelesaikan pelajaran di sekolah itu, mereka dapat mengobati penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit fisik masyarakat, ya, dapat mengobati tubuh masyarakat itu. Jadi bukan melihat kepada non fisik tapi melihat kepada fisiknya. Wala tab'atsu bi ahadin minhum ila al-qalilan nadira ila madarsil akhlaqi wal ijtima'. Tetapi umat Islam tidak mengirim seorang pun dari anak putri mereka itu, kecuali, ada kecualinya memang, kecuali sangat sedikit dan jarang ke sekolah akhlak dan sosial, sekolah masyarakat. Jadi kebanyakan memang umat Islam di berbagai negara manapun di dunia ini itu lebih banyak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah umum. Ya, misalnya dicontohkan misalnya kedokteran. Ya. Sedikit sekali yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah akhlak dan sosial. Liyudawau ba'da tarbiyatihim akhlaqaha, agar setelah anak-anak tersebut selesai dari pendidikan mereka, mereka dapat mengobati akhlak umatnya, akhlak bangsanya, akhlak masyarakat yang ada di desa masing-masing misalnya. Wa yuhdhibu nizam ijtima'iha, dan mereka dapat mendidik sistem sosialnya. Ya, sistem sosial masyarakat itu, kalau dia belajar ilmu sosial, dia bisa tahu ini sistemnya begini, sistemnya sedang bermasalah dan harus diperbaiki kalau dia tahu ilmu sosial. Wa ma dzalika illa min fasadin nufus, dan hal itu tidak lain kecuali karena kerusakan jiwa. Ya, jadi kerusakan jiwa yang dimaksudkan apa? Allati tuqaddimul maddiyah 'alal adabiyat,
yang mengutamakan materi daripada moral. Nah, jadi kita lihat kenyataan hari ini kenapa orang sudah tidak lagi peduli terhadap nilai-nilai moral di masyarakat itu karena kesalahan dari orang tua juga. Orang tua yang lebih banyak menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang materi daripada sekolah-sekolah yang sifatnya moral, ya. Kemudian beliau katakan lagi, al-ummatu fi hajatin ilal qismaini min haula'il muta'allimin walakinna hajataha ila atibbal ijtima'i wa hukama'il akhlaqi aktsaru min hajatiha ila may yudawi ajsamaha. Umat ini sangat membutuhkan dua kelompok pelajar ini. Jadi sebenarnya umat Islam itu membutuhkan kedua-dua pelajar itu. Jadi pelajar yang sekolah yang belajar di sekolah kedokteran, umat Islam butuh itu. Pelajar-pelajar yang akhirnya menjadi dokter fisik yang dapat mengobati sakit-sakit yang ada pada fisik masyarakat muslim. Dan juga membutuhkan pelajar-pelajar yang sekolah di sekolah-sekolah moral, ya, sekolah-sekolah sosial. Walakinna hajatah ila tibal ijtima' wa hukama'il akhlaq aktsaru min hajatiha ila mayudawi ajsamaha. Tetapi kebutuhan umat ini terhadap dokter-dokter sosial dan orang-orang bijak dalam persoalan akhlak itu lebih banyak daripada kebutuhan mereka daripada orang-orang yang hanya mengobati fisik mereka. Nah, jadi kalau dokter-dokter hari ini di rumah sakit ya atau di klinik-klinik dan sebagainya sudah pasti mereka adalah orang yang ahli dalam mengobati penyakit fisik masyarakat, ya. Nah, tetapi mereka lebih banyak tidak mengerti bagaimana cara memperbaiki moral masyarakat. Nah, maka masyarakat ini harusnya memperhatikan kondisi moralnya, yaitu dengan datang kepada dokter-dokter moral atau dokter-dokter sosial. In maradatil ummatu maradan wabilan fattakan fadzalika la yaqdi illa ala hayati 'asharatin fil alaf min majmu'iha thumma yakunu da'u dawaan. Nah, ini bagaimana beliau membandingkan antara sakit fisik dengan sakit non fisik. Nah, lebih berbahaya mana sakit fisik dengan sakit non fisik? Beliau katakan bahwa jika umat ini sakit dengan sakit yang parah, ya, maka hal itu tidak menyebabkan binasa kecuali 10 dari 1000 dari jumlah umat itu. Nah, jadi beliau membandingkan seandainya memang umat Islam itu mengidap penyakit fisik dan penyakit fisiknya adalah termasuk penyakit yang parah, yang menular, maka itu bisa membinasakan 10% dari 1000 jumlah umat Islam. Tsumma yakunu da'u dawaan. Kemudian ditemukanlah obat dari penyakit itu sehingga tidak dapat kemudian menyebar kepada lebih dari 10% tadi. Wa in maridat maradan ijtimaiyan qadha maraduha ala 99%. Tetapi jika umat ini mengidap penyakit sosial, maka penyakit sosial ini bisa membinasakan 90% umat Islam. Ini berbahaya sekali penyakit sosial. Para perusahaan CTV Allah menyatakan dapat membinasakan 99% jumlah umat Islam. Nah, jadi kita coba lihat ya di Banda Aceh, kita sudah contohkan Banda Aceh tadi dengan sekian banyak jumlah penduduknya, yaitu dengan 9 kecamatan dan 90 desa yang ada di kecamatan itu, ya. Nah, coba kita lihat apakah masyarakat kita mengidap penyakit sosial atau tidak. Dan kalau mengidap penyakit sosial, berbahayanya adalah dapat membinasakan 99% dari jumlah masyarakat itu. Kemudian beliau katakan, wa antum tarawna ma'syaran nasyi'in anal qada'a ala hayatil afrad ashalu minal qada'a ala hayatil majmu'. Dan kalian, wahai generasi muda, kalian melihat bahwasanya kebinasaan kehidupan beberapa individu itu lebih mudah daripada kebinasaan dari kehidupan masyarakat umum. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, ini kekhawatiran dari beliau yang sangat mengerti kondisi sosial, ya. Jadi memang tokoh-tokoh agama, ya, itu tidak hanya mengerti persoalan agama, tapi dia juga mengerti persoalan masyarakatnya, ya. Karena Nabi sendiri SAW itu dicontohkan dalam Al-Quran sebagai orang yang sangat perhatian terhadap kondisi masyarakatnya. Baik
Para pemirsa, Allah mendengarkan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.